Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya mengucapkan shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saya yakin percaya bahwa saudara dalam keadaan baik pada saat ini, dan saya yakin percaya Tuhan telah memelihara kehidupan kita sehingga pada kesempatan ini kita kembali menikmati satu ibadah walaupun dalam bentuk online. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya merasa berbahagia, dan tentunya saudara juga merasa berbahagia bila mana kita semua dilindungi oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya melalui doa-doa yang kita layangkan hingga pada saat ini, Tuhan telah menjauhkan kehidupan kita dari namanya musibah yang melanda, yaitu virus corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang guru berjalan bersama dengan muridnya. Ketika mereka sudah berjalan cukup sangat jauh, maka mereka mulai kelelahan. Dan pada saat mereka mulai kelelahan, si guru tersebut mengatakan kepada murid yang bersama dengan dia, "Di sana ada danau. Bolehkah engkau ambil air untuk kita minum?" Kemudian perintah daripada guru ini dilakukan oleh murid tersebut. Dan pada saat itu, karena tidak terlalu jauh, pada saat murid ini berjalan untuk mendekati danau itu, dan ketika dia sudah dekat, rupanya sebelum dia sudah dekat ke tempat danau itu, ada seekor keledai lewat, dan ada juga orang di sana melakukan aktivitas, sehingga air danau itu pun sangat keruh. Dan dia mulai berpikir bahwa tidak akan mungkin saya akan berikan air yang keruh ini kepada guru yang saya sangat hormati. Dan kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pun kembali kepada guru tersebut, dan dia melaporkan, "Saya tidak akan mungkin mengambil air tersebut karena air itu tidak jernih dan air itu sangat keruh." Kemudian sang guru mengatakan kepada murid tersebut, dia katakan, "Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan berteduh di pohon ini dulu, dan kita kembalikan dulu tenaga kita yang hilang, dan kita berteduh untuk sementara waktu sambil air itu jernih kembali." Setelah sekian menit mereka sudah berteduh di bawah pohon ini, dan betul kemudian si guru itu mengatakan, "Biarlah engkau ambil air yang ada di danau itu untuk melegakan tenaga kita semuanya." Kemudian si murid itu pun pergi berjalan, dan benar bahwa ketika dia dekat ke pinggir danau itu, maka dia lihat bahwa air yang keruh tadi tidak keruh tetapi sangat jernih. Dan kemudian botol yang dia bawa, dia ambillah air itu lalu diberikan kepada guru tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita tahu, sesuai dengan hikmat yang diberikan kepada negara kita, bahwa kita dianjurkan agar tenang berada di rumah kita masing-masing, menunggu suasana ini akan hilang dari kota kita ini. Dan juga melalui organisasi Gereja Maisai Advent ke-7, khususnya Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga pimpinan kita yang ada di DCTKT ini, bahwa dianjurkan kita untuk diam dan tenang untuk sementara waktu. Tentunya ketika kita mendengarkan anjuran ini, maka air itu yang tadinya keruh akan jernih kembali.
Dan ketika suasana virus corona yang melanda kita pada saat ini, sebentar lagi dia akan hilang dari kota kita ini. Amin, saudara. Dia akan pergi, dia akan dihalau oleh Tuhan dan tidak akan bertahan di kota Solo yang kita cintai ini. Amin, saudara. Saya yakin percaya doa-doa saudara dan doa saya sama, sekiranya ini akan cepat berlalu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan pada saat ini ketenangan pikiran kita. Itu sebabnya firman ini saya fokuskan, tenang ketika kita bersamanya. Tenang ketika kita bersamanya. Maksudnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita mendengarkan arahannya, ketika kita percaya akan firman-Nya, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan menjadi satu perenungan di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dikatakan adalah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Saya yakin saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan firman ini, saya yakin saudara akan mengaminkan. Dan sekali lagi saya katakan amin. Amin, saudara. Karena hanya bersama dengan Tuhanlah kita akan tenang jiwa kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mengalami segala sesuatunya dengan baik. Tetapi oleh karena kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saya yakin kehidupan kita saat ini sangat tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes juga mengatakan kepada kita pada saat ini. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita berharap dan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, dan kita imani penyertaan Tuhan, saya yakin saudara dan kita semua dan pemirsa di rumah, dimanapun saudara berada, saudara tidak akan gelisah dan gentar menghadapi situasi pada saat ini. Saudara tidak perlu khawatir dan saudara tidak perlu merasa terbebani, oleh karena saudara dan saya memiliki pengertian yang pasti, iman kita bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang biasa. Bagaimana ketika Tuhan mengatakan, Yesus Kristus mengatakan kepada danau itu, diam, tenanglah. Tentunya kita sudah tahu semua cerita Alkitab ini dalam Markus pasal yang keempat, dalam Matius pasal yang ke-8, dan juga Lukas. Dituliskan perikop ini. Tetapi saya ambil dalam Markus pasal 4 ayat 39 ini, bahwa ada satu ketika danau itu mengamuk dengan dahsyatnya. Tetapi ketika murid-murid itu datang kepada Yesus, dan ketika Yesus bangkit dan dia katakan, diam, tenanglah, maka seketika itu danau itu diam. Dan oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan merasa tenang. Oleh karena Tuhan akan menghardik segala sesuatu yang kita alami pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menghalau segala tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Saya yakin Tuhan mendengarkan doa-doa kita, doa-doa permohonan kita. Saya yakin bahwa secepat mungkin wabah
virus corona ini, Tuhan akan katakan, pergi engkau dari sini. Dan biarlah kiranya engkau tidak mengganggu umat-umatku. Amin, saudara. Saya mau saudara mengaminkan firman ini. Dengan demikian kita akan hidup kembali dengan harapan-harapan dan cita-cita dan rencana-rencana kehidupan kita. Oleh karena Tuhan akan menghalau segala apa yang kita alami pada saat itu. Dan janji Tuhan kembali melalui hambanya yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ini adalah janji Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi pada saat ini, jangan pernah kita khawatir yang berlebihan. Walaupun kadang-kala kita mengatakan, saya ini kan masih di dunia, tentu saja apa yang saya alami ini saya merasa ketakutan. Tetapi percayalah, di balik semuanya ini ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita di balik semua apa yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah pengharapan kita. Yesus adalah pengharapan yang memecahkan semua masalah kemanusiaan atau memecahkan semua masalah yang kita hadapi ini. Oleh sebab itu ketika kita berharap kepada Tuhan dan tenang dan tinggal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi-solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Solusi bagi dunia adalah Dia akan menyediakan dunia yang baru. Dunia yang akan kita tempati. Dan tidak ada di sana lagi ratap tangis, kertak gigi, dan tidak ada di sana tangis dan duka cita, tetapi kita akan berbahagia bersama-sama. Dan solusi bagi kematian, Tuhan akan membangkitkan kita. Inilah solusi-solusi yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa kalau kita tenang bersama Dia dan kita tinggal bersama dengan Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami kematian, Tuhan akan bangkitkan. Dan solusi bagi manusia, bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Yesus datang kali yang kedua, sesuai dengan harapan dan janji daripada Yesus Kristus, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Tentunya kerinduan kita lebih daripada kerinduan Yesus Kristus, sehingga Dia rela mati di kayu salib. Dan inilah solusi yang nyata diberikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa Tuhan rindu untuk kita hidup kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dikatakan, saya ringkaskan dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Kamu tidak akan berbuat jikalau kamu tidak tinggal bersama dengan aku. Oleh sebab itu, saudara, kita tentunya sudah mengalami namanya perjalanan iman. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20. Bahkan sudah ada mungkin di antara kita, khususnya jemaat Gemingan, sudah 80 tahunan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus pastikan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita akan bergaul terus bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan, kalau engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal bersama dengan engkau, maka engkau akan berbuah. Artinya kita akan menjadi orang yang diberkati, dan tentunya kehidupan yang kekal itu akan menjadi milik kita. Dan selanjutnya sebagai ayat terakhir, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 juga dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan saudara dan saya tinggal bersama dengan Tuhan. Karena di luar daripada Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk situasi corona yang kita alami pada saat ini. Tanpa pertolongan Tuhan,
Mungkin saja kita tidak akan bisa menyaksikan mimbar online pada saat ini. Tentu saja kita tidak bisa berdiri dengan baik. Tentu saja kita tidak bisa bercengkrama bersama dengan suami, istri, anak-anak kita. Mungkin bisa saja kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan keluarga jauh kita. Oleh karena kita tidak mendapatkan kehidupan itu karena kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dan tenanglah. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, apapun yang kita alami, saya yakin Tuhan akan melepaskan kita. Amin. Tuhan akan melepaskan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya perenungan firman Tuhan ini akan menolong kita dan memberikan satu ketetapan hati kita dan memberikan ketetapan iman kita bahwa saya akan hidup bergaul dengan Tuhan. Saya akan tetap setia kepada Tuhan dan biarlah iman saya akan tetap bertumbuh di dalam situasi apapun pada saat ini. Dan biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita dan pertolongan dari Bapa akan menyertai saudara dan saya hari ini dan seterusnya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya rindu agar kita boleh kembali tunduk kepala untuk mengucapkan syukur pada saat ini. Oleh karena Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena satu janji firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Diberkatilah kiranya semua umat-umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melihat firman Tuhan ini. Sekalipun oleh karena situasi pada saat ini, hikmat yang Kau berikan kepada kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui online atau apa yang boleh kami lakukan, kiranya ini boleh menguatkan iman kepercayaan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan akan tetap tolong kami di dalam segala situasi yang kami alami pada saat ini. Dan terima kasih Bapa di sorga, ketika kami tinggal bersama dengan Tuhan, bergaul bersama dengan Tuhan, dan hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena janji Tuhan kami amini, dan janji Tuhan kami percayai menjadi janji yang akan tetap menolong kami hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua, baik jemaat Tuhan dan juga pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini. Diberkatilah kiranya kami dalam setiap rumah tangga kami, diberkati anak dan istri kami, diberkati segala pekerjaan kami, dan biarlah kiranya Kau berikan solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan kami, sehingga apapun yang terjadi ya Tuhan, kami akan tetap percaya akan janji kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau akan menjawab setiap permohonan kami dan Engkau akan memperhatikan segala kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Oleh karena kasih Allah Bapa dan kasih yang berasal daripada Yesus Kristus serta persekutuan Rohul Kudus Tuhan akan menyertai kami semua, jemaat Tuhan di Ngemingan dan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam kasih Tuhan kami akan memperoleh kehidupan yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, oleh karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat.